Para mahasiswa menganggap kenaikan UKT tidak wajar, bahkan hingga 500%. Itu betapa dinormalisasi joki. Gue normalisasi tuh bukannya banyak banget yang pakai, tapi dinormalisasi sampai orang tuh nggak tahu kenapa joki itu salah. Para mahasiswa mempertanyakan nasib mereka pasca izin kampus dicabut oleh pemerintah. Kita resahkan UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh. Contohlah di fakultas saya sendiri yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Lebih nyalahin mana? Yang ngasih jasa joki atau yang make jasa joki? Aku akan bilang yang make. Karena gak akan ada nih yang ngasih jasa joki kalau gak ada demand-nya. Gue gak menaifkan bahwa mungkin ada faktor-faktor struktural yang menginsentifkan perjokian ini gitu. Mungkin ya kayak ada tugas-tugas sekolah atau kurikulum yang tidak terlalu relevan. Atau bahkan pernah dengar saking dinormalisasi sampai ada guru yang rekomendasi jasa joki. Pendidikan yang seharusnya menjadi warisan paling berharga bagi setiap manusia kini telah disulap menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Logika sederhana yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia, kini ditinju habis-habisan oleh nafsu serakah para kapitalis pendidikan. Bayangkan saja, ilmu pengetahuan yang seharusnya bebas diakses oleh semua, kini dipagari oleh tembok-tembok biaya yang menjulang tinggi. Sekolah-sekolah yang semestinya menjadi rumah bagi pengembangan potensi diri, berubah menjadi pabrik pencetak gelar demi memenuhi target pasar. Guru-guru yang seharusnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, kini terjebak dalam pusaran persaingan yang ketat, mengejar target-target semu yang ditetapkan oleh manajemen. Pendidikan telah kehilangan jiwanya. Nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas kini tergadaikan demi mengejar keuntungan semata. Anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin terpinggirkan, sementara anak-anak dari keluarga kaya bebas memilih sekolah-sekolah elit dengan fasilitas super lengkap. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Pendidikan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan seenaknya. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Pendahuluan. 1. Teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu. Bourdieu menggarisbawahi bagaimana sistem pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mereproduksi struktur sosial yang ada. Dalam konteks komersialisasi, pendidikan semakin berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan keunggulan kelompok sosial tertentu. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki akses ke modal budaya dan sosial yang lebih besar, memungkinkan mereka meraih prestasi akademik yang lebih tinggi dan memperkuat posisi sosial mereka. 2. Teori kapitalisme pendidikan Samuel Bowles dan Herbert Gintis. Bowles dan Gintis berargumen bahwa sistem pendidikan kapitalis dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang patuh dan terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sekolah-sekolah, menurut mereka, lebih berfungsi sebagai alat untuk melatih pekerja daripada mengembangkan individu secara utuh. Komersialisasi pendidikan semakin memperkuat logika ini, di mana pendidikan menjadi semacam produk yang harus dijual untuk menghasilkan profit. 3. Teori kritis Sekolah Frankfurt. Teori kritis menekankan pentingnya menganalisis bagaimana ideologi dan kekuasaan saling terkait. Dalam konteks pendidikan, teori ini mengkritik bagaimana ideologi kapitalisme telah menembus institusi pendidikan, mengubah pendidikan dari ruang publik yang demokratis menjadi arena persaingan individu. Komersialisasi pendidikan semakin memperkuat dominasi ideologi kapitalis dalam masyarakat. 4. Teori hak asasi manusia. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal. Komersialisasi pendidikan bertentangan dengan prinsip ini karena menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Permasalahan.
Pendidikan, jangan harap itu lagi jadi hakmu. Sekarang pendidikan udah jadi bisnis paling menggiurkan. Sekolah-sekolah yang dulu jadi tempat menimba ilmu, kini menjelma jadi pabrik gelar. Mau masuk? Siapkan duit segambreng. Ilmu pengetahuan, itu cuma komoditas yang dijual mahal. Dulu, ilmu bisa diakses semua orang. Sekarang, ilmu cuma buat kaum elit yang punya duit. Guru, jangan harap mereka jadi pahlawan lagi. Mereka sekarang jadi sales produk pendidikan. Keadilan dalam pendidikan itu udah punah. Anak orang kaya bebas pilih sekolah favorit, sementara anak miskin cuma bisa gigit jari. Pendidikan udah jadi alat untuk memperkaya segelintir orang, sementara jutaan anak bangsa jadi korban. Ini bukan lagi soal pendidikan, tapi soal bisnis kotor. Pendidikan udah dicuci otak sama kapitalisme. Sekolah jadi ajang persaingan yang kejam, nilai-nilai kemanusiaan ditinggalkan. Yang penting untung. Jadi, jangan heran kalau generasi muda kita jadi generasi yang individualis, materialistis, dan enggak peduli sama sesama. Semua itu berawal dari sistem pendidikan yang rusak. Pendidikan yang seharusnya jadi pemersatu, malah jadi pemisah. Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, malah menumpulkan akal sehat. Solusi: sudah cukup kita menyaksikan pendidikan dipermainkan oleh segelintir orang yang haus kekuasaan dan uang. Pendidikan bukan barang dagangan. Ini adalah hak setiap anak bangsa, terlepas dari latar belakangnya. Jangan biarkan generasi muda kita terus menjadi korban sistem pendidikan yang rusak. Pendidikan bukan bisnis, tapi investasi masa depan bangsa. Pemerintah harus mengubah paradigma dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kurikulum pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman dan mengembangkan potensi siswa secara utuh, bukan hanya mencetak pekerja. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan KKN. Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem pendidikan. Orang tua, guru, siswa, dan semua elemen masyarakat harus bersatu untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan harus kembali pada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Sekolah harus menjadi tempat untuk menumbuhkan karakter siswa, bukan hanya tempat untuk mengejar nilai. Tapi kalau menurutmu seperti apa? Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk logika pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar malah seringkali disalahgunakan untuk kepentingan komersial? Atau kamu merasa kalau pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar malah seringkali disalahgunakan untuk kepentingan komersial itu hanya salah paham?